Jumpa kita di channel yang sama di akhir minggu ini. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di sorga yang menyegarkan hati dan pikiran kami, agar semua organ kehidupan kami membawa kemuliaan nama-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, agar kami lebih berhati-hati untuk menggunakan semua bahagian tubuh kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Matius 18 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Tapi saya bacakan mulai ayat ke-6, dikatakan firman Tuhan demikian. Siapa yang menyesatkan orang? Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepada Aku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Kan lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Kan lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada campakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang anak-anak kecil ini, karena Aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Demikian firman Tuhan. Ada dua kata yang sangat penting dalam teks ini. Yang pertama adalah kata menyesatkan, dan yang kedua adalah anak kecil. Dikatakan firman Tuhan, siapa yang mencelakakan anak kecil, lebih baik dia mengikatkan ke lehernya batu, lalu dia melenyapkan dirinya atau dia dibuang ke laut lalu tenggelam. Itu mau mengatakan bahwasanya betapa kejinya di mata Allah Bapa di sorga dalam nama Yesus orang-orang yang menyesatkan antara satu dengan yang lain. Orang besar yang selalu anggap remeh dengan orang kecil, yang memiliki ekonomi kecil, yang miskin, yang memiliki sosial yang terbatas, yang hidupnya mungkin terbatas dibanding dengan orang besar, orang pejabat, orang-orang penguasa dan pengusaha dengan yang lain-lain. Dalam kaitan ini Yesus mengkondisikan, mempersepsikan, mempersonifikasikan orang kecil itu adalah kelompok kecil yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak senang kalau ada banyak orang menganggap kecil, anggap remeh terhadap mereka. Dan dia menganggap itu adalah yang menyesatkan orang-orang kecil, orang-orang kelompok kecil yang mengikut dia. Dan lebih baik hidup mereka melenyapkan diri sendiri, dan jika perlu mengikatkan batu di lehernya supaya mereka lenyap di tengah-tengah lautan. Dikatakan Yesus memang di tengah-tengah dunia ini tidak mungkin tidak ada penyesat, tapi malanglah orang-orang yang mau menjadi pelakunya. Tidak akan bisa sirna dari tengah-tengah dunia ini yang namanya penyesat. Tapi saudaraku, saya dan kita semua jangan sampai mau menjadi pelaku penyesat di tengah-tengah dunia ini. Jikalau tangan, jikalau kaki menyesatkan, dikatakan firman Tuhan, lebih baik potong dan buang. Lebih baik tidak berkaki, tidak bertangan, masuk dalam hidup yang kekal, daripada berkaki bertangan, tapi kita menjadi orang yang paling durhaka, orang yang paling tidak disenangi oleh Tuhan di tengah-tengah dunia maupun di mana-mana. Saudaraku yang kekasih, karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, supaya berhati-hati melihat anak kecil, karena anak kecil memiliki malaikat di sorga yang setia melihat mereka ke bawah. Ada Allah di sorga yang menjagai, memelihara, yang membela orang-orang kecil, orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidupnya benar, kudus, dan itu menjamin sekaligus mereka bisa bersekutu dengan Allah Bapa di sorga. Mereka bisa hidup bersama Tuhan kekal sampai selama-lamanya.
Biarlah saudara senantiasa hidup dengan kudus, tak bercacat, karena cacat itu menyesatkan kita. Biarlah tangan kaki mata kita senantiasa kudus adanya, kudus dalam hidup kita ini, dan tidak menyesatkan, dan tidak membawa kita jatuh dalam dosa yang menyesatkan. Karena penyesat lebih baik hidup ditenggelamkan di tengah-tengah dunia ini. Iblis, penjahat, orang nakal, dan siapapun yang mau menjadi penjahat, penyesat, atau mungkin kita yang dipakai iblis menjadi penyesat, lebih baik hidupnya ditenggelamkan ke dasar lautan. Saya, Bapak Ibu, dan semua kita tentu tidak mau hidup seperti itu. Tapi hidup bersama Allah Bapa di sorga, diperhatikan malaikatnya dari sorga, hidup tenang dan senang, nyaman dan aman, karena kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini menyatu kepada kita di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang meyakinkan kami mengimani di Kau, agar kami hidup kudus bersama Yesus, dan kami tetap ada di tengah-tengah dunia ini dan di sorga. Kami tidak mau menjadi penyesat, karena penyesat bagiannya akan dilenyapkan ke dasar lautan yang dalam dan menjadi musnah. Biarlah kami jauh dari kehidupan yang jahat, yang penyesat, tapi kami hidup dalam damai, dalam sukacita bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.